komputer. Siap, Rere? Perhatiin Gali dulu ya. Gali Enggak, jangan aku dulu, Kak. Bener, sumpah. Tapi delete Gali ya. Oke. Mas Gali dulu aja, nggak apa-apa lah. Ya, Gali dulu ya. Siap. Gali, silakan cobain. Ini baca kayak yang ini udah langsung nih. Langsung coba. Pemirsa, polisi ungkap kondisi terkini dari Nila Islamia alias NI, seorang istri yang menjadi korban penganiayaan suaminya. Tak hanya itu, Rizky Noviandi, sang pelaku juga dengan tega membunuh anak sulungnya yang masih berusia 11 tahun. Lanjut ke badannya. Korban NI dilarikan ke rumah sakit setelah penuh luka akibat penganiayaan oleh suaminya sendiri. Korban sempat dalam kondisi kritis dengan luka parah pada bagian kepala, wajah, serta punggung. Kini, NI sudah mulai sadar dan masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Langsung ke pelaku. Pelaku menggunakan senjata tajam saat menganiaya istri dan bahkan membunuh anak sulungnya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Anak kedua dari pelaku, yang berusia 1,5 tahun berhasil selamat dan dalam asuhan keluarga dan nantinya akan dilakukan pendampingan. Rizky Noviandi alias Kiki dengan tega membunuh putrinya KPC yang berusia 11 tahun dan membacok istrinya hingga mengalami kritis di kediamannya di Klaster Jati Jajar Depok pada Selasa 1 November 2022. Dari Jakarta, Gali Prasetyo. Pertama, pas intonasi kritis itu masih koma bukan titik. Tadi dirimu hingga mengalami kritis di kediaman hingga mengalami kritis. Titik tadi harusnya koma. Hingga mengalami kritis. Kediamannya di Klaster Jati Jajar Depok pada Selasa 1 November 2022. Lalu biasanya kalau bikin naskah untuk inisial itu K strip P strip C sama N strip I. Karena kadang suka yang dia itu nggak riset, nggak lihat rundown, datang ke siangan, langsung baca prompter di studio, dia bisa aja bacanya korban nih. Gitu ya. Terus sebetulnya sudah dengar beberapa stressing. Memang ini kan beritanya berita kriminal. Berita kriminal harusnya lebih mudah dan lebih paham di mana harus kasih penekanan. Tapi tadi beberapa kali penekanannya mungkin lebih ke kata-kata bahkan daripada si membunuh. Kalau contohnya nih ya. Dan yang kedua, artikulasi udah bagus. Intonasi udah bagus. Jelasan kata udah bagus. Tapi warna suaranya sama warna ngebacainnya tuh masih kayak soft news. Pemirsa, polisi ungkap kondisi terkini dari Nila Islamia alias NI, seorang istri yang menjadi korban penganiayaan suaminya. Tak hanya itu, Rizky Noviandi sang pelaku juga dengan tega membunuh anak sulungnya yang masih berusia 11 tahun. Korban NI dilarikan ke rumah sakit setelah penuh luka akibat penganiayaan oleh suaminya sendiri. Korban sempat dalam kondisi kritis dengan luka parah pada bagian kepala, wajah, dan punggung. Kini, NI sudah mulai sadar dan masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Anak kedua dari pelaku yang berusia 1,5 tahun berhasil selamat dan dalam asuhan keluarga dan nantinya akan dilakukan pendampingan. Rizky Noviandi alias Kiki dengan tega membunuh putrinya KPC yang berusia 11 tahun dan membacok istrinya hingga mengalami kritis. Ini sebenarnya ini sih. Ada dua gagasan ya. Jadi makanya agak kentang tadi. Berarti nextnya dirombak lagi narasinya dibikin satu gagasan kalimat. Karena kamu jadi kecelakaan. Iya. Di kediamannya di Klaster Jajar Depok pada Selasa 1 November 2022. Oke. Mau coba sekali lagi? Dilihat lagi naskahnya. Dilihat lagi targetnya mana yang mau dikasih stressing penekanan. Yang lain dulu deh, Kak. Gak apa-apa. Santai aja.
Coba mainin theater of kamu udah di depan kamera, kamu bawain berita kriminal. RRI kebanyakan beritanya humanis ya? Ya, kebanyakan. Ya Apalagi kan? aku Pro 2 kan. Kalau Pro 1 atau Pro 3 mungkin banyak yang kriminal-kriminal. Jadi baca beritanya itu lebih ke light gitu kan. Jadi lebih banyak dimainin kayak intonasi komanya, pilihan intonasi koma yang turun atau gimana. Kan buat yang lain yang belum tahu, intonasi koma itu sebenarnya ada banyak ya. Nilai Islamiyah alias NI, nilai Islamiyah alias NI, itu koma ada 2. Oke, sekali lagi. Pemirsa, polisi ungkap kondisi terkini dari Nila Islamiyah alias NI, seorang istri yang menjadi korban penganiayaan suaminya. Tak hanya itu, Rizky Noviandi, sang pelaku juga dengan tega membunuh anak sulungnya yang masih berusia 11 tahun. Korban Ya, NI jelas. Titiknya yang ajak. Sang pelaku juga dengan tega membunuh anak sulungnya yang masih berusia 11 tahun. Kriminal biasanya lebih straight dan lebih kurang apa ya? Jangan dibuat soft. Jadi kalau bisa back to apa namanya? Cara baca klasik. 3 suku kata terakhir. Nah. Itu kalau kriminal. Sang pelaku juga dengan tega membunuh anak sulungnya yang masih berusia 11 tahun. 11 tahun. Sang pelaku juga dengan tega membunuh anak sulungnya yang masih... Bentar, Kak. Sang pelaku juga tega dengan membunuh anak sulungnya yang masih berusia 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Oke. Korban NI dilarikan ke rumah sakit setelah penuh luka akibat penganiayaan oleh suaminya sendiri. Korban sempat dalam kondisi kritis dengan luka parah pada bagian kepala, wajah, dan punggung. Ditekanin. Luka parah pada bagian kepala, wajah, dan punggung. Luka parah pada bagian kepala, wajah, dan punggung. Kini, NI sudah mulai sadar dan masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Oke. Rere, suaranya masih light gak kedengaran nih, Gali? Regita ada gak? Regita ada gak? Kabur ya? Gimana, Kak? Coba, tadi sempat dengerin Gali kan? Suaranya masih light gak? Suaranya masih itu kayak... maksudnya gimana, Kak? Masih kayak kurang gahar untuk bawain berita kriminal. Kayaknya. Tapi sebenarnya itu masih bagusan yang kedua dibanding yang pertama, Kak. Iya. Lebih... Coba pakai pitch-nya itu, kalau nyanyi itu kan pitch control. Kalau ibarat kalau nyanyi itu, kan kita bisa pakai nada yang lebih tinggi, nada dasarnya, sama nada yang bawah. Kalau misalkan naskah ini dibikin kayak naskah berita soft news, pemirsa polisi ungkap kondisi terkini dari Nila Islamiyah alias NI, seorang istri yang menjadi korban penganiayaan suaminya. Itu pakai, denger gak? Nadanya pakai yang atas kan? Tapi kita hard, pemirsa polisi ungkap kondisi terkini dari Nila Islamiyah alias NI, seorang istri yang menjadi korban penganiayaan suaminya. Mungkin di situ. Coba, bukan warna suara, tapi kayak nyanyi, nada suaranya itu dijejak di bawah kalau berita hard news. Tadi karena Galih masih kayak ambil startnya itu, ambil nada dasarnya itu kayak nada berita soft news. Pemirsa polisi ungkap kondisi terkini dari Nila Islamiyah alias NI. Kesannya kan kayak masih soft kan. Coba dijejak lagi ya. Oke. Sekarang kita switch dulu. Siapa yang mau coba? Muslim? Gimana, Re? Mau Regita dulu atau Mas Muslim? Iya, boleh, Kak. Regita, mau baca... Tapi aku belum latihan, Kak. Ntar dibenerin ya. Iya, nggak apa-apa. Kita lihat. Tugas di RDC ya berarti. Yap. Tipsnya, mukanya jangan ketawa-tawa. Ya, kalau mukanya serius, theater of mind-nya juga akan waras.
berubah juga, jadi serius. Dan kalau mau baca berita yang bahagia, kadang ketika dubbing, percaya atau enggak, mukaku ikut ketawa-tawa pas lagi record. Gitu. Coba. Ambil nafas. Bentar. Koma titik ya. Kok Ini juga deg-degan. naskah beritamu. Kenapa ada roll SOT delete coba? Iya, makanya itu kata itu juga pas udah Salah mikir pas tadi kan, kok kayaknya ada role SOT ini kayaknya salah deh. Terus gimana terus mikirnya tuh Gak apa kayak dibaca yang delete. apa Kanit Reskrim Polsek Seibadok menyatakan bahwa ya benar, boleh gitu nggak sih Kak? Mana? Kayak ini Mana? kan langsung jadi nggak ada role SOT, langsung nanti aku bilang kayak Kanit Reskrim Polsek Seibadok menyatakan bahwa ya bahwa itu adalah anak laki-laki berumur 4 tahun gitu. Jadi nggak Boleh. Coba kamu apa ya? revisi. Nggak usah Oh, juga, aku revisi. langsung hapus saja. Kenapa? Karena dia ada tulisan seorang laki-laki membunuh anak 4 tahun dari pacarnya ketika ketika ibu sang anak pergi belanja. Itu udah cukup menyatakan. Dihapus saja SOT-nya, nggak perlu dibaca ya. Jadi kayak gini. Oh, oke. Pemirsa, seorang anak berumur 4 tahun dianiaya saat dititipkan pada pacar ibunya hingga meninggal dunia. /2, jangan lupa. Gitu. Terus kalau naskah TV bukan kayak berita online. Ini Batam 3 November 2022. Bukan. Kalau mau kayak gini. Pemirsa, anak umur 4 tahun dianiaya saat dititipkan pada pacar ibunya hingga meninggal dunia di Nananana, Kota Batam, Provinsi Nanana. Kalau enggak, pemirsa, seorang anak 4 tahun dianiaya saat dititipkan pada pacar ibunya hingga meninggal dunia pada Kamis kemarin di Batam. Bukan Batam 3 November 2022, itu online. Coba kita revisi. Meninggal dunia 3 November berarti hari apa? Kamis kemarin, meninggal dunia pada, nggak usah pada deh, Kamis kemarin di Batam /2. Bentar Kak. Bisa ngetik aja. Oh iya, kalau nggak bisa ngetik nggak apa-apa. Maksudnya paham kan berarti? Nanti diganti aja Kamis kemarin di Batam, oke? Sip. Langsung coba kita baca. Oke Kak. Jangan liatin. sorry kayaknya ada temenku sama di sebelah. Bagus. Pemirsa, anak umur 4 tahun dianiaya saat dititipkan pada pacar ibunya hingga meninggal dunia. Seorang laki-laki membunuh anak 4 tahun dari pacarnya ketika ibu sang anak pergi belanja di Batam 3 November Kamis kemarin. Kanit Reskrim Polsek Seibadok menyatakan bahwa memang benar anak laki-laki tersebut berumur 4 tahun. Sampai saat ini, keterangan yang diketahui adalah anak dititipkan pada pelaku saat sakit dan anak tersebut rewel. Pelaku kesal karena korban menangis saat bangun tidur, sementara ia sedang bermain game. Pelaku merasa terganggu dan menganiaya korban. Pelaku meninju kening anak tersebut sebanyak 7 kali dan membanting korban 2 kali hingga terdengar suara korban lagi. Langsung ke ya, Kak. Karakternya aja. Langsung ke Oh. Ya. Pelaku juga sempat memukul korban dengan tongsis hingga memar pada dada korban. Setelah itu, pelaku panik dan ia sendiri yang melapor ke ibu sang korban agar dibawa ke fasilitas kesehatan. Korban tersebut dilarikan ke rumah sakit umum di daerah Embung Fatimah, Batam, namun nyawanya sudah tak tertolong lagi. Oke. Setelah bentar Kak, langsung ngeblank. Gimana Gali? Coba Gali evaluasi. Kak, ini gimana lanjut ya? Udah.
Gali evaluasinya gimana? Ya kayaknya juga sama nggak sih Kak, terlalu masih light gitu suaranya. Eh, Rere warna suaranya masih belum dapet, masih belum tahu warna suaranya gimana. Benar-benar sih Kak. Jadi makanya butuh pemanasan suara biar suaranya bulat. Oke? Hmm. Terus titik komanya harus dipahamin lagi. Titik komanya, intonasinya harus dipahamin lagi. Pemirsa, seorang anak 4 tahun dianiaya saat dititipkan pada pacar ibunya hingga meninggal dunia pada Kamis kemarin di Batam. Seorang laki-laki dengan tega membunuh anak berusia 4 tahun tersebut dan pacarnya sang ibu dari anak pergi berbelanja Kamis di Batam. Kamis kemarin di Batam. Sampai saat ini keterangan yang diketahui adalah anak dititipkan pada pelaku saat sakit dan anak tersebut rewel. Pelaku kesal karena korban menangis saat bangun tidur sementara ia sedang bermain game dan pelaku merasa terganggu dan menganiaya korban. Pelaku juga sempat memukul korban dengan tongsis hingga memar pada dada korban. Setelah itu pelaku panik dan ia sendiri yang melapor ke ibu korban agar dibawa ke fasilitas kesehatan. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, Batam. Namun nyawanya sudah tak tertolong lagi. Nah, kamu bisa mainin kecepatan kamu untuk menekankan dramatis berita. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, Batam, namun nyawanya sudah tak tertolong lagi. Itu kan pace-nya berubah. Lalu dibawa ke tempat neneknya di Kecamatan Sekupang untuk dimakamkan. Dari Batam, Regita Dewi, YDZ TV. Kayak gitu. Sekali lagi. Coba. Itu gimana sih Kak cara membulatkan suara tuh? Ya harus fake it until you make it. Awal-awal mungkin akan kedengaran cringe. Tapi lama-lama juga kebiasa. Dan kamu harus sering-sering pemanasan suara. A, I, U, E, O. Dan keluarin nafasnya itu pakai nafas perut. Nafas perut adalah ketika kamu ambil nafas, bahunya nggak gini. Itu nafas dada. Tapi kalau nafas perut, perutnya maju mundur. Tanpa naikin bahu. Oh. Berarti pakai suara perut ya ini ya? Iya. Coba. Sekali lagi. Coba ya. Pemirsa. Kak, sorry Kak, bentar. Apa? Kamu jangan ketawa, Meong. Pemirsa, anak umur 4 tahun dianiaya saat dititipkan pada pacar ibunya hingga meninggal dunia. Seorang laki-laki membunuh. Oh, kamu tuh ya ulang-ulang. Ulang-ulang sekali lagi. Aku nulis Kamis kemarin di Batamnya di situ. Coba sekali lagi ulang, Mas. Oh. Ya aku Kamis kemarin di Batam, aku nulisnya di situ. Jadi aku kira harus koma, kamu baca intonasi titik. Boleh? Ini berarti kalau aku tambahin belakang nggak apa nggak, Kak? Nggak apa. Berarti yang di bawahnya yang dihapus. Oh, yang ini ya? Iya. Oke. Bentar. Coba ya, Kak. Yap. Pemirsa, anak umur 4 tahun dianiaya saat dititipkan pada pacar ibunya hingga meninggal dunia Kamis 3 November kemarin. Seorang laki-laki membunuh anak 4 tahun dari pacarnya ketika ibu sang anak pergi berbelanja. Sampai saat ini, I, U, E, O. Bukan sampai saat ini. Sampai saat ini. Kejelasan artikulasi itu penting. Sampai saat ini, bukan sampai saat ini. Coba dibuka lagi mulutnya. Oke, sampai saat ini. Nah. Sampai saat ini, keterangan yang diketahui adalah anak dititipkan pada pelaku saat sakit dan anak tersebut rewel.
Pelaku kesal karena korban menangis saat bangun tidur, sementara ia sedang bermain game. Pelaku merasa terganggu dan menganiaya korban. Pelaku meninju kening 7 kali dan membanting korban 2 kali hingga tak terdengar lagi suara korban. Itu nggak perlu dibaca. Pelaku juga Yang itu nggak perlu dibaca. Itu statement. Oke, Kak. Langsung yang kalimat yang dibaca oleh presenter aja. Pelaku juga sempat memukul korban dengan tongsis hingga memar pada dada korban. Setelah itu, pelaku panik dan ia sendiri yang melapor ke ibu korban agar dibawa ke fasilitas kesehatan. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatima Batam, namun nyawanya sudah tak tertolong lagi. Lalu, korban tersebut dibawa ke tempat neneknya di Kecamatan Sekupang untuk dimakamkan. Dari Batam, Rita Dewi, YDZ TV. Di tengah-tengah ke akhir, mulutnya mingkem lagi. Dibuka lagi, oke? Oke, sekarang Mas Muslim, Siap. mau baca? Kayaknya saya di soft semua deh, coba bayangin aja. Yang hard ya. Yang menurut saya hard sih, ini menurut saya hard. Ya. Yang 2 ya berarti? Iya. Oke. Langsung ya. Coba. Nih, ini bagus nih naskah. Tumpang tindih izin usaha pertambangan, Komisi Pemberantasan Korupsi bentuk Satgas Perbaikan Tata Kelola Pertambangan. Besarnya perputaran uang di sektor pertambangan seringkali dijadikan ladang korupsi bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sederet permasalahan seperti tumpang tindih lahan dan penerbitan izin usaha pertambangan IUP dapat menyebabkan sengketa yang pada akhirnya menimbulkan fakta bahwa benang kusut di sektor ini harus segera diurai. KPK melihat benang kusut tersebut dikarenakan perizinan yang tidak didelegasikan, persyaratan perizinan yang tidak transparan, rekomendasi teknis fiktif, sektor tambang dijadikan sumber dana politik, tumpang tindih perizinan, suap gratifikasi, pemerasan dalam pemrosesan izin, ketidakpastian peraturan dan kebijakan juga telah menghambat perwujudan potensi pertambangan untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Adapun stakeholder yang nantinya masuk ke dalam Satgas ini adalah KPK, Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan data dan kajian yang dilakukan KPK pada 2016, ditemukan fakta terdapat kasus tumpang tindih hak guna usaha sebanyak 228.361 hektar di lokasi izin pertambangan dan 8.973 hektar di lokasi izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanaman industri IUP HHK HTI. KPK juga menemukan banyak tambang mineral bukan logam dan batuan MBLB yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. KPK mendorong para pengusaha untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana peraturan yang berlaku di Indonesia. Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Dijen Minerba Satya Hadi, Direktur Direktorat Teknik dan Lingkungan Sunindyo Suryo Herdadi, Direktur Direktorat Pembinaan Program Triwinarno, Koordinator Pelayanan Usaha Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Surya Herjuna, dan Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara Sri Sugarti. Hadir pula Sestama Kemen Invest BKPM, Iqmal Lukman, Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Yuliot, Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal diwakili oleh Direktur Wilayah 3, Sri Murti Ningrum, dan Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non-Industri, Edi Junaidi. Siap. Pertama, 3 untuk jadi akhir paket ini terlalu panjang dan tidak kuat kalau cuma ngasih tahu siapa yang hadir di sini, ada siapa aja. Gimana kalau kita masukin case sebelumnya atau contoh kasus dari tumpang tindih izin usaha pertambangannya atau enggak perputaran uang di sektor pertambangan, kasus-kasus korupsi di situ ditaruh di akhir paket. Kalau bertele-tele kamu nyebut berapa nama? 10 nama cuma buat jadi closing doang. Penontonnya yang dengar bosan langsung kabur.
dan di-eliminate aja, kayak beberapa yang penting cukup dari menteri siapa yang hadir, udah nggak perlu sebutin lagi kepala direktur ini, kayak gitu. Terus yang kedua, paragraf pertama, enggak, mana ya? Tadi. Paragraf pertama ya? Iya, paragraf pertama nih. Ini kan banyak komanya. KPK melihat benang kusut tersebut dikarenakan perizinan yang tidak delegasikan, persyaratan perizinan tidak transparan, rekomendasi teknis victim bisa dibikin jadi 2 kalimat, 2 titik. Dan persyaratan perizinan tidak transparan. Ada pula alasan lainnya adalah rekomendasi teknis fiktif, sektor tambang dijadikan sumber dana politik, dan nana. Jadi jangan semuanya digabung jadi 1 kalimat. Terlalu panjang. Oke. Terus kalau dari cara baca, warna suaranya udah bagus, dan maksudnya emang cocok juga, terus pace-nya juga sudah pas untuk penjelasan explanation berita, tapi dari tadi berkali-kali kayak di akhir kalimat titiknya nggak pas gitu, maksudnya kayak gantung terus, titiknya kayak ragu-ragu untuk baca titik. Kayak contohnya tadi mana ya? Oh, KPK juga menemukan banyak tambang mineral bukan logam dan batuan atau MBLB yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Kalau tadi kan kewajiban perpajakannya. Kayak ragu-ragu. Oke. Sekarang coba Mas Muslim baca naskah yang satu lagi. Yang soft ya? Yang soft itu, tunggu. Oke. Mana tadi? Oke, ini. Ini langsung dibaca, Mas. Langsung aja. Vaksin COVID-19 dalam negeri Inafak resmi dapat izin BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI memberikan izin penggunaan darurat untuk vaksin COVID-19 produksi dalam negeri, yakni vaksin Inafak, besutan Universitas Airlangga yang sebelumnya familiar disebut dengan vaksin merah putih. Berdasarkan pemantauan dalam uji klinis 1, 2, dan 3, keamanan vaksin COVID-19 dinilai baik dan tidak memiliki efek samping serius. Vaksin Inafak merupakan salah satu merek dalam konsorsium merah putih vaksin Inafak dikembangkan oleh tim peneliti Universitas Airlangga bekerja sama dengan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia berbasis platform Inactivated Virus. Izin penggunaan darurat diberikan usai efikasi dan imunogenisitas vaksin Inafak terpantau baik dalam perbandingan dengan vaksin CoronaVac. Perlu diketahui, izin vaksin Inafak diberikan untuk primer atau dosis pertama dan kedua, sementara untuk keperluan booster, izin diharapkan diberikan dalam waktu dekat. Vaksin Inafak tersebut menambah deretan vaksin putih selain Indovac yang telah diresmikan Presiden Jokowi pada 13 Oktober 2022. Vaksin tersebut diharapkan segera digunakan oleh masyarakat mengingat kasus corona kembali naik, sehingga pemerintah pun menyiapkan langkah mitigasi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melalui Instagram pribadi menyampaikan bahwa pihaknya terus mengamati peningkatan kasus corona dan tingkat kematian akibat corona di beberapa negara. Pemerintah menegaskan kembali untuk menggunakan PPKM level berbasis pengetatan. Kegiatan bagi masyarakat yang akan terus dilakukan evaluasinya. Masyarakat juga untuk gencar melakukan vaksinasi untuk pencegahan COVID-19. Oke. Banyak sama titik yang salah. Terus kayaknya lebih nyaman baca berita yang tadi daripada ini. Terus dari segi naskah juga banyak yang bingung, kayak ada 2 gagasan digabung jadi 1. Vaksin Inafak ini merupakan salah satu merek dalam konsorsium merah putih. Titik harusnya. Vaksin Inafak dikembangkan oleh tim peneliti Universitas Airlangga bekerjasama dengan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia berbasis
platform inactivated virus. Izin penggunaan darurat diberikan usai efikasi dan vaksin Sinovac. Nah, dan imunogenisitas titik vaksin Sinovac terpantau baik dalam perbandingan dengan vaksin CoronaVac. Ya kan? Itu kayak tadi gimana ya bacanya gitu. Coba Gali baca naskah ini deh. Yang vaksin ya, Kak? Iya. Vaksin COVID-19 dalam negeri, Inavac resmi dapat izin BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI memberikan izin penggunaan darurat untuk vaksin COVID-19 produksi dalam negeri. Titik komanya jadi rada distract ya, Kak. Revisi atau proof aja? Oke, wait. Sampai mana tadi? Badan Pengawas Obat dan BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI memberikan izin penggunaan darurat untuk vaksin COVID-19 produksi dalam negeri, yakni vaksin Inavac, besutan Universitas Airlangga yang sebelumnya familiar disebut sebagai vaksin merah putih. Berdasarkan pemantauan dalam uji klinis 1, 2, dan 3, keamanan vaksin COVID-19 dinilai baik dan tidak memiliki efek samping serius. Vaksin Inavac merupakan salah satu merek dalam konsorsium merah putih. Vaksin Inavac dikembangkan oleh tim peneliti Universitas Airlangga bekerja sama dengan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia berbasis platform inactivated virus. Izin penggunaan darurat diberikan usai efikasi dan imogenitas vaksin Inavac terpantau baik dalam perbandingan dengan vaksin CoronaVac. Perlu diketahui, izin vaksin Inavac diberikan untuk primer atau dosis pertama dan kedua, sementara untuk keperluan booster, izin diharapkan diberikan dalam waktu dekat. Lanjut, Kak. Lanjut. Vaksin Inavac tersebut menambah deretan vaksin merah putih selain Indovac yang telah diresmikan Presiden Jokowi. Pada 13 Oktober 2022, vaksin tersebut diharapkan segera digunakan oleh masyarakat. Mengingat kasus corona kembali naik, sehingga pemerintah pun mulai menyiapkan langkah mitigasi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, melalui Instagram pribadinya menyampaikan bahwa pihaknya terus mengamati Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melalui Instagram pribadinya menyampaikan bahwa pihaknya terus mengamati peningkatan kasus corona. Melalui Instagram Luhut Binsar Panjaitan melalui Instagram pribadinya menyampaikan bahwa pihaknya terus mengamati peningkatan kasus corona dan tingkat kematian akibat corona di beberapa negara. Siap, cukup. Nah, warna suara sama cara baca lebih cocok berita-berita yang light kayak gini kan, dibanding kategori kriminal. Berarti PR-nya adalah dirimu harus bisa adjust warna suara sesuai dengan kebutuhan berita kriminal. Nah, kebalikannya, kalau Mas Muslim begitu baca yang kayak sedikit light kayak gini, kayak tadi mikir. Coba Rere baca naskah yang tugas 2-nya Mas Muslimin ya. Yang mana nih yang Tumpang tindih izin usaha pertambangan. Suaranya lebih keluarin lagi, artikulasi mulutnya dibuka lagi. Nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah apa, langsung aja. Yang tegas gitu loh. Karena ini kan kayak Najwa Shihab akan membahas soal politik, akan membahas soal korupsi. Jadi kan kayak mencoba bikin penonton itu convince the viewers. Coba. Enggak, loading. Langsung dari besaran uang di sektor pertambangan deh. Itu judul soal level yang atas, tumpang tindih izin usaha. Berarti langsung besarnya perputaran
Ya, besarnya perputaran uang di sektor pertambangan seringkali dijadikan ladang korupsi bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sederet permasalahan seperti tumpang tindih lahan dan penerbitan izin usaha pertambangan IUP dapat menyebabkan sengketa yang pada akhirnya menimbulkan fakta bahwa benang kusut di sektor ini harus segera diurai. KPK melihat benang kusut tersebut dikarenakan perizinan yang tidak didelegasikan, persyaratan perizinan tidak transparan, rekomendasi teknis fiktif, sektor tambang dijadikan sumber dana politik, tumpang tindih perizinan tersebut adalah suap, gratifikasi, pemerasan dalam pemrosesan perizinan, ketidakpastian peraturan dan kebijakan. Ketidakpastian peraturan dan kebijakan juga telah menghambat perwujudan potensi pertambangan untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Adapun stakeholder yang nantinya masuk ke dalam Satgas ini adalah KPK, Kementerian Investasi, Bahan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian dan Tata Ruang, dan Badan Pertahanan Nasional. Berdasarkan data dan kajian yang dilakukan KPK pada 2016, ditemukan fakta terdapat kasus tumpang tindih hak guna usaha sebanyak 228.361 hektar. Di lokasi pertambangan ini juga di lokasi izin pertambangan dan 8.973 hektar di lokasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanaman industri. Oh. Hal bagus dari Rere ini adalah bisa improve. Tadi kayak contohnya sektor tambang dijadikan sumber dana politik, tumpang tindih perizinan sebenarnya nge-lag kan. Tapi akhirnya seperti suap, gratifikasi, pemerasan dan perosan itu penting juga kalau siaran biar nggak kelihatan salah atau keceletot. Cuma PR-nya adalah kalau buat Rere ini masih kayak baca. Dan ini bukan Rere doang yang ngalamin, karena kalau pas aku ngelatih juga, mostly ini mungkin kayak bener-bener belum pernah sama sekali di dunia baca berita atau news journalism atau public speaking, nggak mungkin Rere ya. Jadi ketika baca ini kayak masih datar, dan justru pas di awalnya, Iya benar. di awalnya kayak ini, dan apa ya, banyak juga kalau kayak gini pengennya itu ngasih intonasi yang tegas kayak pengen baca kriminal atau gimana, tapi terkesan malah kayak baca puisi, kayak besarnya perputaran uang di sektor pertambangan. Makanya PR-nya buat Rere adalah sering-sering dengerin presenter dari berita cara baca gimana. Biasanya lama-lama akan paham bahwa oh cara ngomongnya intonasinya kayak gini, berarti gue nyanyi kayak gini gitu loh. Dan suaranya yang tegas. Karena Rere masih kayak ngebaca. Besarnya perputaran uang di sektor pertambangan seringkali dijadikan ladang korupsi. Nah, bukan kayak gitu, tapi besarnya perputaran uang di sektor pertambangan seringkali dijadikan ladang korupsi bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sederet permasalahan seperti tumpang tindih lahan dan penerbitan izin usaha pertambangan atau IUP dapat menyebabkan sengketa yang pada akhirnya menimbulkan fakta bahwa benang kusut di sektor ini harus segera diurai. KPK melihat benang kusut tersebut dikarenakan perizinan yang tidak didelegasikan, persyaratan perizinan tidak transparan, rekomendasi teknis fiktif, sektor tambang dijadikan sumber dana politik, kasih perwujudan potensi pertambangan untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Dan menuju ke sana baca pasti awal-awal wajar banget kayak masih adaptasi, masih kayak baca puisi kayak besarnya perputaran uang di sektor pertambangan. Nggak apa-apa. Tapi maksudku adalah untuk meminimalisir itu sering-sering dengerin presenter dari YouTube cara bacanya gimana dan lebih tegas lagi aja. Oke, Re? Oke, Kak. Terus Mas Muslim coba baca naskahnya Galih deh.
Ada nggak, Mas Muslim? Ada. Yang NI ini ya? Iya. Pemirsa, polisi ungkap kondisi terkini dari Nila Islamia alias NI, seorang istri menjadi korban penganiayaan suaminya. Tidak hanya itu, Rizky Noviandi, sang pelaku juga dengan tega membunuh anak sulungnya yang masih berusia 11 tahun. Korban NI dilarikan ke rumah sakit setelah penuh luka akibat penganiayaan oleh suaminya sendiri. Korban sempat dalam kondisi kritis dengan luka parah pada bagian kepala, wajah, dan punggung. Kini NI sudah mulai sadar dan masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pelaku menggunakan senjata tajam saat menganiaya istri dan bahkan membunuh anak sulungnya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Anak kedua dari pelaku yang berusia 1,5 tahun berhasil selamat dan dalam asuhan keluarga dan nantinya akan dilakukan pendampingan. Rizky Noviandi alias Kiki dengan tega membunuh putrinya KPC yang berusia 11 tahun dan membacok istrinya hingga mengalami kritis di kediamannya di klaster Jatijaya Depok pada Selasa 1 November 2022. Dari Jakarta, Galih Prasetyo, RTV. Masih datar, terus bukan cuma datar, tapi kayak nggak ada berita yang nyangkut, karena nggak ada yang ditekankan. Terus tadi ada beberapa koma sama titiknya masih salah, saya nggak apa-apa. Coba pace-nya dicepetin, Mas Muslim. Kecepatannya dicepetin cara bacanya. Pemirsa, polisi ungkap kondisi terkini dari Nila Islamia alias NI. Biasanya kalau dia PR juga sama kayak buat relatif sih, kalau misalnya cara baca yang masih cenderung puitis karena masih belajar untuk biar dapat vibes baca presenter, coba kecepatan cara bacanya dicepetin. Coba kalau tadinya pemirsa polisi ungkap kondisi terkini dari Nila Islamia, bacanya agak dicepetin. Pemirsa polisi ungkap kondisi terkini dari Nila Islamia alias NI, seorang istri yang menjadi korban penganiayaan suaminya. Nah itu maksudnya biar ada yang nyangkut berita 5W1 hanya itu ditekankan. Polisi ungkap kondisi terkini dari Nila Islamia alias NI, seorang istri yang menjadi korban penganiayaan suaminya. Coba sekali, Mas. Pemirsa, polisi ungkap kondisi terkini dari Nila Islamia alias NI, seorang istri yang menjadi korban penganiayaan suaminya. Tidak hanya itu, Rizky Noviandi, sang pelaku juga dengan tega membunuh anak sulungnya yang masih berusia 11 tahun. Korban Berusia NI 11 tahun. 11 sih yang ditekanin juga. Tidak hanya itu, Rizky Noviandi, sang pelaku juga dengan tega membunuh anak sulungnya yang masih berusia 11 tahun. Korban NI dilarikan ke rumah sakit setelah penuh luka akibat penganiayaan oleh suaminya sendiri. Korban sempat dalam kondisi kritis dengan luka parah pada bagian kepala, wajah, dan punggung. Kini NI sudah mulai sadar dan masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pelaku menggunakan senjata tajam saat menganiaya istri dan bahkan membunuh anak sulungnya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Anak kedua dari pelaku yang berusia 1,5 tahun berhasil selamat dan dalam asuhan keluarga dan nantinya akan dilakukan pendampingan. Rizky Noviandi alias Kiki dengan tega membunuh putrinya KPC yang berusia 11 tahun dan membacok istrinya hingga mengalami kritis di kediamannya di klaster Jatijajar Depok pada Selasa 1 November 2022. Dari Jakarta, Galih Prasetyo, RTV. Oke. Udah jauh, udah mendingan dibandingkan tadi. Tapi masih harus di-upgrade lagi. Galih ada tanggapan? Di nafasnya agak kurang panjang, Mas. Jadi agak tersendat di situ. Jadi kayaknya nafas penting ya untuk penyiar juga ya. Iya. Benar-benar. Jadi tuh sangat mempengaruhi gitu loh. Jadi mungkin gitu sih, nafasnya masih kurang panjang. Coba Regita mau denger dong, Regita baca ini. Iya, mau Kak, menawarin diri tadi nih. Ya, PR-nya.
tegasin suaranya, sama kalau ngerasa masih agak putus, berarti pace-nya dicepetin. Cara Gimana, bacanya, Pak? kalau misalnya bacanya masih cenderung, masih kayak baca doang, atau kayak cara bacanya, kecepatannya dicepetin. Oh, oke. Misalnya, contohin, polisi ungkap kondisi terkini dari Nila Islamiyah alias NI. Itu maksudku kan kayak baca puisi kan. Coba dicepetin. Polisi ungkap kondisi terkini dari Nila Islamiyah alias NI. Oke, silakan. Pemirsa, polisi ungkap kondisi terkini dari Nila Islamiyah alias NI, seorang istri yang menjadi korban penganiayaan suaminya. Tak hanya itu, Rizky Noviandi, sang pelaku juga dengan tega membunuh anak sulungnya yang masih berusia 11 tahun. Korban NI dilarikan ke rumah sakit setelah penuh luka akibat penganiayaan oleh suaminya sendiri. Korban sempat dalam kondisi kritis dengan luka parah pada bagian kepala, wajah, dan punggung. Kini, NI sudah mulai sadar dan masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pelaku menggunakan senjata tajam saat menganiaya istri dan bahkan membunuh anak sulungnya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Anak kedua dari pelaku yang berusia 1,5 tahun berhasil selamat dan dalam asuhan keluarga dan nantinya akan dilakukan pendampingan. Rizky Noviandi alias Kiki dengan tega membunuh putrinya, KPC, yang berusia 11 tahun dan membacok istrinya hingga mengalami kritis di kediamannya di klaster Jatijajar, Depok pada Selasa 1 November 2022. Nah, ini mantep nih. Maksudnya lebih jauh daripada 2 naskah sebelumnya kamu bacain. Terus juga ini yang aku dapetin kayak ada beberapa penekanan-penekanan yang aku maksud. Kayak tadi beberapa dapat sih nyangkut. Cuma PR satu, artikulasi A, I, U sama powernya nggak keluar. Makanya suaranya masih airy, bisik-bisik. Ibaratnya kalau penyanyi jangan masih light gitu juga ya? Apa? Enggak. Ini juga ya. Menurutku ini bagus sih. Udah. Bagus sih. Ngelihat progresmu dari naskah 1 sama naskah 2 ini bisa aku katakan bagus gitu loh. Cuma itu harus lebih tegas suaramu. Powermu lebih ada ketika ngomong daripada baca. Oh, oke. Baca ada. Tapi kalau ngomong powernya suaranya gede. Gimana? Bisa kontrol nggak? Kayaknya masih nyari gitu sih Kak, karena kan kalau baca ini kan kayak apa ya, kayak ada ngubah intonasi atau apa ya, jadi kayaknya harus nyari apa ya, power yang cocok itu yang kayak gimana gitu. Mau iya sih, ya? kayak Mas Rere, kok mukanya kayak Aul ya? Tahu Aul gak? Iya. Tahu gak? Lumayan sih, kayak dikit-dikit ya kan? Tutorial hidup. Itu kan? Tutorial hidup. Iya, Aul tutorial hidup kan. Iya. Terus dia juga kalau ngomong juga rada mingkem gitu. Iya. Emang iya ya. Parah ya, Mas. Oke. Sekarang kita coba deh naskahnya dari Mas Muslim yang soft news, yang enggak. Tadi Gali cobain naskah yang apa? Yang virus COVID-19 ya? Iya Kak, yang soft. Berarti cobain baca hard news-nya Mas Muslimin deh. Yang tumpang tindih. Ya, betul. Tumpang tindih izin. Bentar, aku belum buka ini ya, naskah. Alright. Jadi nagih baca terus ya, Mas? Oke, yuk. Tumpang tindih izin usaha pertambangan, Komisi Pemberantasan Korupsi bentuk Satgas Perbaikan Tata Kelola Pertambangan.
Besarnya perputaran uang di sektor pertambangan seringkali dijadikan ladang korupsi bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sederet permasalahan seperti tumpang tindih lahan dan penerbitan izin usaha pertambangan atau IUP dapat menyebabkan sengketa yang pada akhirnya menimbulkan fakta bahwa benang kusut di sektor ini harus segera diurai. KPK melihat benang kusut tersebut dikarenakan perizinan yang tidak didelegasikan, persyaratan perizinan tidak transparan, rekomendasi teknis fiktif, sektor tambang dijadikan sumber dana politik, tumpang tindih perizinan, suap, gratifikasi, pemerasan dalam pemrosesan perizinan, ketidakpastian peraturan dan kebijakan, juga telah menghambat perwujudan potensi perkembangan untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Adapun stakeholder yang nantinya masuk ke dalam Satgas ini adalah KPK, Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional. Itu jadi satu dia soalnya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Itu satu kementerian ya? Iya. Adapun stakeholder yang nantinya masuk ke dalam Satgas ini adalah KPK, Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan data dan kajian yang dilakukan KPK pada 2016, ditemukan fakta terdapat kasus tumpang tindih hak guna usaha sebanyak 228. Baca angkanya. Berdasarkan data dan kajian yang dilakukan KPK pada tahun 2016, ditemukan fakta terdapat kasus tumpang tindih hak guna usaha sebanyak 228.361 hektar di lokasi izin pertambangan. Oh, bentar, ada komas. Dan 8.900 dan 8.973 hektar di lokasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanaman industri IUP HHKHTI. Maaf ya. Kalau aku nggak akan aku baca itu. Kalau nggak usah singkatnya lagi. Kadang aja badan atau BPOM-nya aku skip sengaja. Lanjut. KPK juga menemukan banyak tambang mineral, bukan logam dan batuan, yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. KPK mendorong pada pengusaha untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana peraturan yang berlaku di Indonesia. Gak terlalu suka sama bagian bawahnya. Iya. Yeah. Oke, udah oke sih. Cuma tadi ya enggak sih, mungkin ya nggak aman. Gimana, teman-teman? Tapi kecepatan nggak, Pak? Nagih, Kak. Lagi? Kak, tadi tesnya aku kecepatan nggak? Enggak sih, udah cukup karena itu kan bagus. Explanation. Gimana, Mas Muslim? Ya pasti, paling saya tuh ada kendala mungkin karena suaranya dari dalam ya, jadi nafasnya tuh benar kata Galih. Karena tengah tuh hilang gitu loh, padahal masih lanjutin katanya gitu loh, kayak nafasnya. Itu yang buat ya sering. Kalau Mas Muslim itu tuh punya modal dari suara sebenarnya. Benar gak, Galih? Iya, Mas. Aku dengar Mas Muslim tuh kayak dengar VO gitu loh. Iya. Voice over gitu, bagus. Warna suara udah modal, dan sebenarnya di item pertama, berita pertamamu tadi yang pas disuruh baca, itu udah lumayan dapat impress bagus, tapi pas naskah kedua sama ketiga nggak lebih baik dibanding naskah pertama pas dibaca tadi. Mungkin emang cocok-cocokan aja kali ya cara bacanya. Cuma kan presenter harus bisa switching gitu loh. Dalam satu segmen tiba-tiba ada berita soft, tiba-tiba ada berita news yang kayak dicontohin pertama. Kalau berita soft, cara aku ngakalin adalah dengan mainin pace-nya atau mainin nada dasar ketika kita mau baca berita. Aul gimana malam ini?
Apanya, Kak? Iya, menurutmu Eh, ada insight atau gimana PR buat dirimu sendiri? itu sih Karena Kak, masih tadi nyoba-nyoba pas gimana Kak? nggak awalnya emang masih buta banget kamu. Iyalah, emang buta banget sih Kak, ini nggak pernah ada ke dunia kayak gini-gini. Hmm. Jadi Tadi dari nyaman. nol banget gitu lah Kak, maksudnya. Tadi lebih nyaman baca berita apa? Kayaknya yang ini deh tadi yang punya Mas Galih ya. Kriminal. Uh-uh. Ya udah, berarti next pertemuan selanjutnya Rere bikin naskah kriminal ya. Oke. Satu cukup, dua gimana? Biar menurutku biar ada variasi baca kayak gini lah. Lompat-lompat naskah ya, dua ya. Dan yang bener, yang panjang. Kamu udah lihat kan contohnya dari Gali. Yang Gali sama apa? Gali maksudnya lebih terstruktur sih. Gali sama Mas Muslim kayak tadi. Tuh, terus kayak gayanya lebih kayak dua naskah ya, kriminal. Kalau Mas Muslim rencana mau bikin apa? Kita masih hard news dulu deh, biar soft newsnya nanti. Jadi paling ya hard news itu kayak memang kayak lebih nyaman sih. Kalau menurut saya sih kalau dari percobaan tadi. Berarti 2 berita hard news. Iya, 2 berita ya. Terserah, mungkin bisa banjir, aksi demonstrasi, Sambo, atau ya berita-berita yang nggak usah follow up kayak Sambo yang panjang kayak satu berita, satu episode aja kelar gitu juga nggak apa-apa. 2 naskah ya. Kalau Gali, terserah temanya kalian. Kalau Gali? Aku soft news saja kali ya Kak, belum pernah nyoba bikin soft. Ya udah, mau soft news. Atau dari kalian ada yang boleh soft news biar nanti dari kamu yang lain juga belajar untuk soft newsnya. Kan kita akan lompat-lompat 2 naskah ya. Ada pertanyaan buat malam ini? Masalahnya naskah, jadi kita nggak bisa coba-coba lebih panjang lagi. Selain intonasi gitu. Apa? Selain intonasi, kita bakal ada kelas kayak mimik gitu nggak sih Kak? Iya, jadi pertama selain cara baca, lalu juga soal mimik, ekspresi, gestur. Kalau misalnya cara baca udah oke, baru kita belajar soal gestur, seperti apa kalau baca berita. Udah kayak gitu, nanti kita akan belajar cara bawain berita kalau live report di lapangan. Nanti juga udah belajar juga kayak langsung on the spot. Nanti kan kalian punya settingan background kalau Zoom ya. Nanti akan pakai settingan background-nya, background kayak kebakaran, ada api di belakangnya, terus pura-pura live report kalau di belakang lagi ada kebakaran, kayak gitu juga. Jadi bener-bener kita mainin theater of mind kita. Cuma sekarang dari tahap pertama bener-bener cara bacanya dulu, intonasinya dulu, koma titiknya seperti apa, pace-nya seperti apa, warna suara, kayak gitu-gitu. Oke? Jadi buat Gali sabar dulu, biar teman-teman juga nanti bisa follow up. Kenapa tadi, Aul? Rere? Kemarin tuh sebenarnya ngambil berita yang nggak terlalu panjang sih Kak, soalnya tuh kan kemarin yang pas pertemuan pertama tuh kan punya aku kayak merasa tuh masih kayak amburadul gitu kan, jadi kayak cuma masih nyoba gitu sih Kak, dari berita yang mungkin masih singkat banget, bener gak sih aku nih buat strukturnya, terus kayak udah masuk 5W1H atau belum, terus gagasannya udah masuk belum, pakai gitu-gitu sih Kak. Jadi sebenarnya mau nanya juga ini ke kalian, itu sebenarnya punya aku itu apakah udah ada improve dari yang pertama atau gimana gitu Pak? Sama sih, aku juga pengen nanya gitu dari struktural naskahnya. Kalau aku boleh, iya. Ini mungkin karena jam terbang sih.
secara dari kalian bertiga ya bikin naskah yang ideal sebenarnya Gali sih, lihat gak Lugas di situ, maksudnya itu Lugas bener-bener kayak naskah TV kayak gitu. Nah kalau Rere sama Mas Muslim ini cukup kontradiktif. Kenapa? Kalau Mas Muslim ini terlalu banyak kata-kata yang tidak perlu, kalimat tidak efisien. Dan satu kalimat itu dia ada lebih dari satu gagasan kalau Mas Muslim. Kayak tadi kan kita sempat baca ganti-gantian kan, kayak gitu. Sempat keceletot di sini, sempat keceletot di sini karena naskahnya begini. Kalau naskahnya Rere, justru itu malah kurang menjelaskan. Dan bahasanya masih bukan bahasa tutur, tapi bahasa tulis. Masih bahasa tulis banget. Okay. Pokoknya kata kunci adalah bahasa tutur aja. Sama ya bahasa tutur berarti kan kamu nggak mungkin tiba-tiba Kamis 22 November 2017 terjadi pembunuhan, bukan kan? Tapi pemirsa telah terjadi pembunuhan. Kuncinya adalah satu kalimat satu gagasan, lalu juga itu bahasa tutur, usahakan kalimat aktif, melakukan, bukan dilakukan. Sama kata kuncinya adalah kalau misalnya udah masuk ke badan, yang terupdate dulu, baru yang jadi ekornya itu adalah background atau data-data tambahan. Atau boleh juga kayak tadi si Mas Muslimin yang bilang acara ini turut dihadiri oleh apa gitu. Aman? Berarti nanti 2 naskah ya pertemuan selanjutnya. Oke. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kita mau pertemuan selanjutnya hari apa? Mau hari Senin kayak gini atau mau hari Minggu? Enak malam ya kayaknya ya guys. Iya sih. Kayak gini aja kali ya. Senin malam Boleh. gini oke. Boleh. Rere? Boleh malam. Senin kosong sih, Kak. Ya udah. Mas Muslimin aman? Aman. Aman ya. Dicatat PR tadi sama ini berkali-kali. Dengerin gaya presenter lain mana yang cocok sama kalian dan kalian record mana suaranya. Pasti paham kok maksudku kalau masih bacanya puitis. Pemirsa, paham kan? Beda sama pemirsa. Gitu. Jadi record terus suaranya. Sama ini, bukan cuma naskah. Kalian bikin opening dari program. Coba contohin, Gali. Kok gue nggak tahu Kak gimana opening program. Di programmu RRI aja. Ya bukan siaran Kak yang hihinya apa anak muda teman-teman. Oh, yang gini nih. Kalian copy paste aja nanti dari TV yang kalian lihat di YouTube. Halo, selamat pagi. Anda menyaksikan seputar Indonesia Pagi bersama saya Rian Antono. Tentunya secara informasi telah kami rangkum untuk kamu saksikan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Rian Antono, inilah seputar Indonesia Pagi selengkapnya. Kayak gitu loh. Gitunya. Bikin opening, kalian terserah bebas namanya apa. Dan terserah bebas kata-katanya seperti apa. Jadi, dan inilah selengkapnya. Kita jalan ke informasi pertama, pemirsa, besarnya perputaran uang di sektor pertambangan seringkali dijadikan ladang korupsi. Jadi dari opening langsung ke berita. Jadi kita akan lihat, kayak contohnya tadi, naskah berita buat Rere itu kan kriminal. Nah, openingnya pasti senyum dulu kan? Dari senyum transisi ke berita kriminal kayak gimana? Kayak gitu. Jadi sekalian bikin opening kalian. Siap? Itu PR buat nanti hari Senin? Aman ya? Aman. Awal. Coba Aul bilang masih aman. Pernah bilang gak sih mirip Aul? Enggak. Apa, Kak? Pernah ada yang bilang mirip Aul? Nggak ada sih, sumpah nggak ada. Pertama kali nggak ada sih. Ketawanya mirip loh. Oh iya. senyum. Mas Muslim aman? Aman. Fotoin dulu dong dari Mas Muslim bisa ya.
Oh, bisa, Yuk, bisa, foto bisa. yuk. Ya foto yuk. Tunggu. Aku dibikin gini. Oke, siap. 1, 2, Wait. touch off dulu nih. 1, 2, 3. Oke, teman. Lagi, sekali lagi. Lagi. Sekali lagi. Oke, teman-teman, kirim dulu di grup. Oke, udah ya. 1. Ready? Emang iya ya. Ready. 1, 2, 3. Oke. Alright, thank you Ya, guys. semuanya. Thank you, Kak. Thank Ya, you Karyan. PR-nya ya dicatat. Thank you Bye. semuanya. Siap, ya. Aku ini ya, N ya. Ya. Oke. Oke.